Halo semuanya, hari ini mau lanjutkan lagi untuk romance reading Mei 2020. Ini untuk zodiak Gemini. Oke. Silahkan cek sun moon rising kamu di birth chart kamu di cafe astrologi di Google untuk tahu kalau setiap manusia itu setidaknya terdiri dari sun, moon ataupun rising. Jadi kamu nggak bisa yang namanya hanya berdasarkan dengan sun sign-nya kamu, dengan tanggal lahir dan bulan lahir kamu, ya itu nggak bisa mendeskripsikan diri kamu atau mendeskripsikan orang yang sedang kamu pikirkan saat ini, ya. Dan karena ini general, so kalau kamu adalah penonton setia tarot reading, kamu bakal tahu energinya bisa terbalik. Oke. Gemini, oke, ada flip card, release your ex. Wow, the time has come to clear your energy. Dan ada free yourself, it's time to take back control of your life. Dan di the bottom of the deck ada heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. So aku bisa bilang ya, Gemini, entah kamu atau orang yang sedang berurusan dengan kamu ini, kamu harus melepaskan dia. Kamu harus melepaskan keinginan kamu untuk kembali bersama dia. Entah kamu berharap, enggak kok gue enggak berharap, tapi kamunya cari tahu dia sekarang sama siapa, dia sekarang gimana gitu. Ya sama aja, kamu harus bebaskan diri kamu sih. Lihat, kuda ini sebenarnya bisa bebas kalau dia mau loncat, tapi dia nggak mau loncat. Jadi istilahnya, kamu tuh tahu sebenarnya kamu bisa membebaskan diri kamu, tapi kamunya yang merangkap diri kamu sendiri di dalam kandang yang tingginya nggak seberapa ini. Jadi kamunya sendiri menjebak diri kamu untuk nggak moving on, tapi kamu ngerasanya moving on karena kamu takut kalau kedepannya dia kembali, kamu harus gimana. Dan aku bisa bilang ini waktunya untuk kamu melepaskan mantan kamu. Entah dia bakal kembali ataupun enggak, kamu harus tetap melepaskan. Dan aku bisa bilang lebih baik kamu nggak tahu apapun tentang dia, itu lebih baik daripada kamu tahu. Ya kamu bakal makin cari tahu. Dan di sini heart to heart conversation yang kulihat adalah ini adalah pembicaraan dari hati ke hati, di mana kamunya, diri kamu dengan jiwanya kamu, dengan perasaannya kamu, untuk sadar kalau memang saat ini ya kamu harus sendiri dan kamu udah nggak bersama dia. So mencoba untuk, kalau memang ini bukan waktu yang tepat, dan memang kalau memang dia orang yang tepat dan waktu yang tepat bakal ada, tapi kamu harus tetap yang namanya moving on, release dia. Sih di bawahnya ada love yourself first. Sih ini jelas banget, masa ini yang kamu harus lakukan adalah belajar untuk mencintai diri sendiri. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mencintai diri sendiri. Itulah maknanya sekarang. Jadi aku bisa bilang, walaupun kamu memaksa untuk masuk ke sebuah hubungan, yang ada hanya akan menumpuk kesakitan ke depannya. Kita lihat lagi. Tarot cards guidance. So dan ada witch healer. So jelas banget nih ya, kamu butuh banget yang namanya
professional healer, seseorang yang bisa menyembuhkan kamu secara profesional, entah melalui dia membaca energi kamu melalui tarot ya, entah dia membuka diri kamu secara psikologi ya. Kamu butuh orang lain di sini, aku bisa bilang. Ada Watchtower of the North, ada Winter. So ini memang masa yang cold, dingin ya, dimana seperti bulan nggak dapatkan sinar mataharinya, jadi gerhana bulan ya. Kamu merasakan dingin, kamu ngerasa perasaan yang aneh. Aku bisa bilang that's okay, that's fine. Itu memang sesuatu yang harus kamu rasakan, karena memang proses melepaskan itu seperti kamu sedang scrubbing badan kamu, seperti kamu luluran, kamu bakal gosokkan, itu bakal ada proses pelepasan kotoran atau mengkelupasnya kulit, menggantinya kulit dengan kulit yang baru. So proses healing itu nggak ada yang benar-benar enak. So Gemini, kamu harus pikirkan akan hal ini ya. Ada Knight of Swords. Aku bisa bilang saatnya ini kamu untuk istirahat dalam artian sudah kasihan diri kamu untuk mengejar sesuatu yang udah pergi, sesuatu yang memang udah bukan untuk kamu, bukan di saat yang tepat ya. Sedih memang, mengecewakan, karena kamu ngerasa, aku bisa bilang kamu ngerasa dia soulmate kamu ngerasa dia jodoh kamu. Semua orang juga pernah merasakan hal itu, but terkadang Tuhan memberikan kita pelajaran besar sebelum kita benar-benar menemukan jodohnya kita. Dan aku ngeliat ini pelajaran untuk kamu jalani saat ini. Ada Ten of Swords, menyakitkan. Aku ngeliat kamu kecewa, apalagi di masa-masa ini aku ngeliat emosi kamu gak terkontrol ya. Kamu sering marah dengan orang sekitar, kamu ngerasa orang gak mengerti kamu ngerasa orang gak paham akan kamu ngerasa terlalu banyak yang harus kamu jelaskan ke orang lain, yang kamu merasa kenapa mereka gak biarkan kamu berpikir sendiri, itu kenapa mereka seperti kayak gitu sama gue. Karena memang orang bakal ngelihat aneh saat kamu seperti itu, kebanyakan orang bakal ngelihat aneh. So kalau memang kamu merasa kamu saat ini jatuh, sakit, maksudnya dalam artian masa kamu down, ya sudah, kamu gak perlu menjelaskan apa-apa ke orang lain, just take time. Five of Pentacles, karena aku ngelihat kamu ngerasa harus menjelasin ke orang, karena memang you know ya, ada orang yang benar-benar peduli, ada orang yang gak peduli, dan ada yang memang orang gak mau tahu sama sekali. So kalau orang itu benar-benar mau tahu, dia bakal bertanya, dia akan mencari tahu tentang apa yang kamu rasakan. So kamu gak perlu menjelaskan ke semua orang itu, just take time. Dan jika ada yang benar-benar peduli, mereka akan mencari kamu kok. Nine of Pentacles, kamu gak harus menjadi figur yang bisa untuk terlihat kuat atau gimana. Justru orang yang kuat gak akan takut dia terlihat lemah. Justru orang yang kuat gak akan takut dia melihat dia nangis atau down. Karena memang kita manusia biasa, gak ada yang benar-benar sempurna, gak ada. Six of Staves. So jika kamu baru pulang dari sebuah peperangan dan kamu gagal, kamu kalah, kamu malu,
ya memang menyakitkan, tapi kalau kamu belum siap untuk pulang ya sudah, kamu butuh waktu ya silahkan istirahat singgah dimanapun sampai kamu siap. Dan kalau kamu memang ngerasa harus pulang ya sudah, at least kamu ngerasa kamu pulang, kamu berada di rumah, dan apapun yang orang katakan itu nggak akan mendeterminkan diri kamu, nggak akan bisa benar-benar tahu, nggak akan bisa yang namanya untuk mendeskripsikan diri kamu sebenar-benarnya saat ini. See, you are the king of your thoughts, you are the king of your feelings ya, as a vessel. Jadi ini adalah untuk kamu jujur. Saat ini memang waktu yang tepat untuk kamu jujur sama diri sendiri kalau memang kamu ini sebenarnya masih proses moving on, kamu sebenarnya masih berharap sama dia, ingin berharap kembali sama dia, but you are just make a boundaries. Ini aku ngeliat kamu berharap kembali, tapi kamu buat gini loh, kamu membuat suatu pagar di sekitar rumah kamu dan kamu menjaganya di luar. Istilahnya, aku udah jaga kok, aku udah tahu kalau aku mau apa, tapi kamunya berada di luar pagar dan menunggu dia datang. Ya sama aja dalam artian kamunya belum siap dan kamu hanya sedang bunuh diri, karena kamu seharusnya berdiri di belakang pagar dan kamunya seharusnya nggak ada di luar rumah, bahkan di luar pagar. Kamu harus percaya dengan apa yang sudah kamu lakukan sampai saat ini, dan udah, apapun yang lewat, apapun mengganggu di luar, ya sudah biarkan aja, selama nggak sampai hal yang begitu buruk terjadi. Di Hangman. So aku bisa bilang, kamu entah kamu udah rasakan atau belum, kamu bakal ngerasakan sakit hati yang sangat mendalam di sini ya. Kenapa aku bisa bilang kamu merasa dipermainkan, merasa digantungkan? Sebenarnya nggak digantungkan malahan. Sebenarnya hubungan ini udah lama berakhir, tapi ada perasaan kamu ngerasa ini belum berakhir dan kamu ingin menyelesaikannya, dan kenyataannya ya memang sudah berakhir. Apapun yang udah terjadi udah berakhir. Mau apapun yang kamu katakan, unfinished business. Ya memang ada suatu hal unfinished business, tapi tetap saja kamu harus menyelesaikan apa yang udah terjadi masa lalu. Jadi misalnya bakal ada episode kalian bertemu lagi ke depannya. Yang kemarin episode pertama ya udah selesai. Kamu harus moving on dari episode pertama. Kalau kamu nggak moving on dari episode pertama, episode kedua, ketiga, dan seterusnya nggak akan pernah ada. Okay? So ya, aku ngerasa ini nggak akan resonate untuk semua yang berada di zodiak Gemini ataupun berurusan dengan Gemini, but ya, I hope you can still enjoy this video. Thank you so much for watching. Jika kamu ingin personal reading, cari aku di email atau Instagram di bawah sini. Ya, emailnya baru, ada Twitter juga di situ. So, doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Stay home, stay healthy. Bye.